Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman. Pada video kali ini saya akan share cara menyulap presentasi dengan keajaiban transisi morph. Sebelum kita terlalu jauh, mari kita bahas sedikit tentang apa itu transisi morph. Ini bukan sekadar transisi biasa antar slide, melainkan sebuah alat ajaib yang memberikan sentuhan profesional dan dinamis pada presentasi kita. Transisi morph memungkinkan elemen-elemen kita ubah secara mulus dan memberikan kesan bahwa kita sedang menghadirkan suatu cerita yang hidup. Sebelum kita mulai, terima kasih banyak sudah bergabung dengan saya hari ini. Pastikan untuk tekan tombol like jika Anda menikmati video ini dan subscribe agar tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari channel ini. Teman-teman, sekarang tutorialnya saya akan mulai. Saya luncurkan dulu Microsoft PowerPoint. Kita langsung mengambil blank presentation. Untuk slide 1 ini, di sini kita akan masukkan judul slide bersama subjudulnya, dan saya akan berikan ornamen berupa save. Untuk save Anda bisa mengambil biasanya melalui insert save. Kita bebas di sini menggunakan berbagai macam shape seperti persegi, kemudian lingkaran, dan lain-lain. Dan setelah saya buat, maka hasil dari slide 1 ini seperti yang nampak berikut ini. Inilah hasil dari slide 1. Jadi di sini sengaja saya tidak uraikan dari nol cara pembuatannya. Yang jelas di sini untuk pembuatan ini dalam langkah-langkahnya mungkin akan berbeda, tetapi pada prinsipnya akan sama, atau mungkin Anda menggunakan ornamen-ornamen yang lain dengan warna yang berbeda pula. Setelah selesai slide 1, maka untuk slide 2 ini kita adakan duplikasi dari slide 1. Jadi kita bisa Ctrl D, kita pilih sebelah kiri thumbnailnya, lalu Ctrl D. Tujuan dari duplikasi agar supaya semua komponen yang ada di slide 1 akan terbawa ke slide 2. Lalu diadakan perubahan sedemikian sesuai dengan materi yang kita akan buat, dan hasil slide 2 seperti yang nampak berikut. Inilah hasil slide 2. Kalau kita lihat di sini, diadakan perubahan dengan ketambahan persegi panjang ini. Jadi dalam pembuatan transisi morph itu, pada awalnya kita membuat pada slide 1 itu semua komponen yang kita ingin tampilkan di seluruh slide. Kemudian slide berikutnya kita bisa memunculkan komponen yang lain atau elemen-elemen yang lain dengan memindahkan atau mempertahankan letak. Mungkin kita bisa merubah warnanya. Jadi pada dasarnya untuk transisi morph dapat kita gunakan atau kita buat berbagai animasi, entah itu menggunakan animasi yang ada. Dan di sini saya tidak membuat menggunakan melalui tombol animation, tetapi hanya memindahkan, memutar, kemudian memperbesar, memperkecil,
membalik, dan bahkan memotong. Jadi ini tampilan untuk slide 2. Selanjutnya saya perlihatkan tampilan untuk slide 3 dan seterusnya. Untuk slide 3 tampilannya seperti ini. Dari slide 2, persegi yang hitam ini saya pindahkan ke sebelah kanan. Sementara yang lainnya berubah dari yang tadinya fotonya di sebelah kanan menjadi sebelah kiri. Demikian seterusnya untuk slide 4 ya berubah. Saya tampilkan untuk persegi, saya letakkan di bagian bawah. Untuk slide 5 persegi yang hitam saya letakkan di bagian atas. Kemudian slide 6 berada di sebelah kanan warna hitam ini. Untuk slide 7 saya kembalikan ke bagian bawah tetapi saya perkecil. Dan slide terakhir slide 8 di sebelah kiri untuk kotak warna hitam. Dan elemen-elemen yang lain juga berubah. Ini hasil secara keseluruhan dari slide kita. Jadi tutorial ini mengajak untuk belajar menerapkan transisi morph. Jadi bukan menjelaskan cara pembuatan slide presentasi dari nol, karena untuk membuat slide presentasi itu sudah hal yang lumrah bagi seorang guru ataupun seorang presenter. Sekarang saya akan jalankan presentasinya. Nah, ini tampilan presentasi dan ini sama sekali belum ada efek maupun transisi yang diterapkan. Sekarang saatnya kita akan menyulap presentasi ini menjadi presentasi dengan tampilan animasi yang cukup menarik hanya dengan menerapkan transisi morph. Jadi kita pilih tab transition, kemudian kita pilih morph. Lalu pada timing kita klik tombol apply to all agar transisi morph ini diterapkan untuk semua slide. Namun untuk slide 1 kita hilangkan transisi morphnya. Jadi kita klik none. Lalu saya akan jalankan presentasinya. Slide pertama tidak diterapkan transisi morph. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, inilah tampilan setelah kita terapkan transisi morph. Jadi transisi morph itu mengubah bentuk ataupun memberi efek animasi sesuai dengan yang kita rancang pada awal presentasi ini kita buat. Untuk memperkaya animasinya atau menambah animasi, kita bisa menerapkan untuk teks dan lain-lain. Saya ubah untuk judulnya. Di sini saya hanya menggunakan satu animasi saja, yakni play in. Defaultnya dari bawah, saya ubah efek optionnya dari sebelah kiri, lalu start after previous. Demikian yang kedua. Untuk subjudul juga fly in, saya buat dari sebelah kanan, masuk startnya after previous. Lalu untuk 7 gambar ini saya pilih secara keseluruhan, saya terapkan fly in dari bawah dan ini dipilih semua. Lalu saya pilih after previous hingga dia akan muncul satu persatu. Durasinya bisa ditambahkan
atau dikurangi agar sesuai dengan yang kita inginkan. Sekarang ini saya simpan dan kita jalankan, kita lihat hasilnya. Jadi untuk slide 1 tidak menerapkan transisi morph, hanya menerapkan efek animasi biasa saja. Dan untuk slide 2 dan seterusnya menerapkan transisi morph. Transisi morph ini kalau kita lihat ada efek option di sebelah kanan atas. Kita bisa lihat di sini ada 3 macam, yakni objek, word, dan karakter. Kita bisa menerapkan sesuai dengan yang kita inginkan. Secara default yang terpilih adalah objek. Sekarang kalau saya pilih ke word, kemudian saya terapkan untuk seluruh, lalu untuk slide 1 saya nonaktifkan transisinya, kita lihat perubahannya. Perubahan ini tidak diberlakukan untuk slide 1. Perhatikan perubahan terutama animasi dari huruf ditampilkan berdasarkan kata. Dan ini hanya dilakukan dengan 2 kali klik saja. Jadi sangat luar biasa untuk penerapan dari dan kemampuan transisi morph. Sekarang saya pindahkan lagi menggunakan transisi morph, tetapi efek optionnya saya rubah ke karakter. Untuk transisi morph jenis karakter ini, dia akan dianimasikan per karakter dan tentunya ini membutuhkan spek komputer yang agak tinggi. Teman-teman, terakhir saya simpulkan bahwa pembuatan presentasi menggunakan transisi morph ini dapat membantu kita secara cepat membuat animasi untuk presentasi. Dan transisi morph ini hanya ada pada Microsoft PowerPoint 2019 edisi yang paling terakhir.